Shalom, senang sekali boleh bertemu kembali dalam program Waymaker. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup ini kita kan tidak tahu sampai kapan batas usianya kita. Karena hidup mati ditentukan oleh Tuhan, saudara. Sekarang ini dengan teknologi yang ada, orang mau lahir bisa diatur, ya mau tanggal berapa, itu bisa dengan operasi dan sebagainya. Tapi kematian tidak ada satu orang pun yang bisa men-settingnya, karena nyawa manusia hanya ada di dalam tangan Tuhan. Saudara, hidup tanpa tujuan akan menjadi sia-sia. Semua usaha kita selama menjalani hidup akan berakhir dengan kekecewaan, kehampaan, kelelahan, dan bahkan rasa frustrasi. Tujuan merupakan aspek penting yang membuat hidup menjadi bermakna dan berarti, saudara. Oleh sebab itu, di dalam hidup ini kita harus memiliki tujuan. Sama seperti Paulus, dia mengatakan supaya aku memperoleh Kristus. Tujuan hidupnya adalah bagaimana dia mengenal Kristus Yesus. Karena latar belakang daripada Paulus, dulu namanya Saulus, dia pejabat penting, dia orang pandai, dan dia punya kedudukan terpandang dan juga ditakuti oleh orang-orang pengikut Kristus. Tetapi setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Hidupnya berubah luar biasa. Apa yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang pada zaman itu, yaitu jabatan, kedudukan, kehormatan. Bagi dia katakan setelah dia berjumpa dengan Yesus, itu bagi dia sekarang dianggap sampah. Kita tahu sekarang ini banyak orang ya rame-rame ya mau ikut pilkada, apakah itu camat, lurah dan segala macam, dan kita tahu biayanya itu cukup besar. Kenapa? Orang merindukan yang namanya memiliki jabatan kekuasaan, kehormatan, saudara. Karena kalau dia terpilih menjadi pejabat, itu menjadi suatu kebanggaan, saudara. Tapi Paulus sebaliknya, dulu dia orang penting, punya kedudukan, punya jabatan, terhormat dan ditakuti oleh pengikut Kristus. Tapi setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, itu semua ditanggalkan. Dilepaskan jabatan yang bagi orang dunia dikejar, saudara. Kehormatan bagi dunia. Tapi bagi Paulus setelah dia berjumpa dengan Yesus ditanggalkan, dilepaskan. Bahkan dia mengatakan sampah, saudara. Karena apa? Sekarang tujuan hidupnya berubah. Bukan lagi mengejar kehormatan duniawi, bukan lagi mengejar kedudukan, harta dan sebagainya. Tapi dia mengejar Kristus Yesus. Oleh sebab itu makanya di dalam hidup ini kita harus memiliki tujuan. Kita harus memiliki arah. Kemana arah kehidupan kita. Kalau orang tidak memiliki tujuan dalam hidup ini, maka hidupnya bisa terombang-ambing, mengikuti angin, mengikuti gelombang ke kiri dan ke kanan. Tergantung kemana angin berhembus dia ikut ke sana, saudara. Tapi kalau orang memiliki tujuan dalam hidupnya, dia tidak akan terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Karena sudah jelas, dia tahu saya arahnya ke sana. Sehingga apapun godaan, apapun tantangan, apapun intimidasi dan tekanan, dia tidak akan goyah. Karena sudah pasti tujuannya kemana. Nah demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Tujuan kita adalah seperti Paulus mengenal Kristus. Kalau kita memiliki tujuan sebagai orang percaya untuk mengenal Dia dan kita tahu bahwa kita mengenal Kristus, itu adalah anugerah. Karena firman Tuhan mengatakan jelas, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saudara, perhatikan baik-baik. Bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan yang memilih kita. Kita sadar, kita ini sebagai manusia, kita banyak kekurangan, kelemahan. Apalagi kalau kita melihat latar belakang masa lampau kita, waduh, sepertinya masih banyak yang lebih baik dari saya. Tapi kenapa saya dipilih oleh Tuhan untuk mendekat kepadanya, untuk menjadi pengikut Kristus Yesus? Itulah yang namanya anugerah, saudara. Makanya setelah kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena hidup ini hanya satu kali, saudara. Pergunakan waktu-waktu yang ada ini untuk sungguh-sungguh lebih mendekat kepada Yesus. Untuk mengenal Dia lebih lagi. Seperti Paulus, saudara. Yang dia inginkan dalam tujuan hidupnya adalah agar supaya dia memperoleh Kristus, saudara. Karena dia tahu itulah harta yang paling berharga dan bernilai di dalam hidup, saudara. Dan untuk itu, saudara, maka dia rela meninggalkan masa lalunya. Dia rela melepaskan kehormatan, kebanggaan, kedudukan masa lalunya hanya karena mau memperoleh Kristus. Sama, saudara. Kalau kita mau memperoleh Kristus dalam hidup kita, bukan berarti kalau saudara sekarang ini ya, katakanlah saudara seorang pengusaha, atau saudara bekerja, atau saudara sedang kuliah, atau saudara seorang pelajar, lalu saudara tinggalkan. Bukan, saudara. Tapi jadikanlah Dia yang terutama di dalam hidup. Jadikan Dia tujuan yang terutama di dalam hidup. Kenapa? Tuhan juga mau, saudara, apapun jabatanmu, statusmu hari ini, apakah engkau pelajar, mahasiswa, pekerja, pengusaha, Tuhan mau dimanapun engkau berada, saudara jadi berkat bagi banyak orang. Saudara menjadi alat daripada Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekitar saudara. Sama seperti Paulus katakan, jadilah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya melalui kesaksian kehidupan saudara, orang dapat melihat. Dulu memang orang ini hidupnya penuh dengan kegelapan, penuh dengan kekotoran. Tapi sekarang setelah dia menjadi pengikut Kristus, hidupnya berubah, berbeda. Kenapa? Menanggalkan segala cara-cara hidup yang lama. Meninggalkan segala dosa, saudara. Berbalik kepada Tuhan dan mulai berjalan sesuai dengan terang kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Inilah orang yang punya tujuan dalam hidupnya. Kita memang masih tinggal di dunia ini. Tapi saya mau beritahu saudara, kita hanya sementara tinggal di dunia ini. Karena warga negara kita di dalam Yesus Kristus bukan warga negara dunia, tapi warga negara kita, warga negara kerajaan Allah. Dan di dunia ini memang warga negara kita, warga negara Republik Indonesia. Karena kita tinggal di dunia ini. Tapi sesungguhnya secara rohani warga negara kita adalah warga negara kerajaan sorga. Artinya kalau kita sadar warga negara kita warga negara kerajaan sorga, berarti gaya hidup kita, cara hidup kita sesuai dengan kerajaan sorga. Jadi kalau saudara bilang saya ini sekarang sudah pengikut Kristus, tapi gaya hidup saudara belum mengikuti gaya hidup kerajaan sorga, maka saudara akan diragukan, saudara. Jadi kita ini tinggal di dunia ini sementara. Untuk apa firman Tuhan bilang? Kenapa kita tinggal di dunia ini? Supaya hidup kita ini menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Yang menuju kepada kebinasaan. Supaya kita jadi garam dan terang. Jadi saudara bersyukur kalau kita masih diberi umur panjang, tujuannya supaya kita jadi garam dan terang.
Tapi sesungguhnya tujuan hidup kita adalah untuk mengenal Kristus, untuk sampai kepada Kristus. Seperti Paulus katakan, tujuan hidupnya adalah memperoleh Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, ini yang harus kita sadari. Memang kita masih tinggal di dunia ini, tapi sesungguhnya ketahuilah di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya warga negara kita, warga negara kerajaan Allah. Dan kita hidup di dunia ini, hidup dengan standar kerajaan Allah. Itu yang Tuhan mau. Hidup dengan standar kerajaan Allah. Artinya hidup sesuai dengan terang kebenaran firman Tuhan. Hidup jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau saudara bilang saudara pengikut Kristus, tapi saudara masih suka mendendam, masih suka, ada banyak orang Kristen saya perhatikan mulutnya itu, kalau istilah orang Surabaya suka misu-misu. Kalau orang sudah menjadi warga negara kerajaan surga, mulutnya pun bertobat saudara, berubah, tidak lagi mengucapkan kata-kata yang sia-sia, tapi mengucapkan kata berkat. Karena firman Tuhan mengatakan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, suatu hari kelak nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik, itu firman Tuhan bilang. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, suatu hari nanti pada harinya Tuhan, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mulai dari sekarang, saudara jamah bibir lidah saudara, tumpaki tangan, katakan, Tuhan Roh Kudus jamahlah bibir lidahku, supaya dari bibir lidahku ini keluar kata-kata berkat bagi orang-orang di sekitar saya. Demikian juga orang tua terhadap anak-anak. Kata-kata berkat, kadang-kadang seringkali orang tua kalau sudah emosi melihat kelakuan anaknya ditegur gak berubah-berubah, nah keluar kata-kata yang seharusnya gak pantas diucapkan. Mari saudara sama-sama, kita ini warga negara kerajaan surga. Kita mau seperti apa yang Paulus katakan, supaya hidup kita ini memperoleh Kristus nyata di dalam hidup kita. Karena Tuhanlah yang sudah memilih saudara dan saya untuk menjadi pengikut Kristus. Bukan kita, Tuhan yang memilih. Berarti kita ini, saudara, kita ini adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Jadi kalau saudara menyadari, saudara orang yang spesial di mata Tuhan, maka saudara tidak akan memperlakukan dirimu dengan sembrono, dengan sembarangan. Karena saudara tahu, aku ini loh orang spesial di mata Tuhan. Orang yang berharga di mata Tuhan. Maka aku pun mau hidup seperti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Saudara, mari kita belajar dari Paulus. Dulu dia orang terpandang, tapi setelah bertemu Yesus dia bilang itu semuanya sampah. Karena apa? Dia punya tujuan. Tujuan hidupnya sekarang adalah mau menangkap Yesus. Tujuan hidupnya sekarang adalah mau memperoleh Kristus Yesus penuh di dalam hidupnya, saudara. Dan orang yang punya tujuan dalam hidupnya, itulah yang akan berjalan dan berhasil. Sebab kalau orang tidak punya tujuan dalam hidupnya, itu akan gampang terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Tapi orang yang sukses, yang berhasil, dia punya tujuan. Ada target di dalam hidupnya. Apa target dalam hidup kita sebagai umat tebusan? Target kita sebagai umat tebusan Tuhan, seperti Paulus, memperoleh Kristus. Agar kepenuhan Kristus semakin nyata dalam hidup saudara dan saya. Sehingga hidup kita ini di tengah-tengah dunia seperti apa yang Tuhan mau. Jadi garam dan terang bagi sesama kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apapun aktivitas, apapun pekerjaan mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkatilah mereka, jadikan seperti apa yang Paulus katakan. Tujuan utama dalam hidupnya adalah memperoleh Kristus. Tujuan utama dalam hidup kami mengalami pemenuhan Kristus di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu, apapun status, apapun aktivitas kegiatan mereka, sehingga jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang ajaib, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.